Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh pemirsa setia channel FJR Gemilang dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu diberi kesehatan yang sempurna, rezeki yang melimpah, dan umur yang panjang penuh keberkahan. Hari ini, izinkan saya mengajak Anda menyelami sebuah kisah menarik tentang makanan sederhana yang sering dianggap kampungan, tetapi sesungguhnya menyimpan rahasia besar untuk kesehatan dan umur panjang. Makanan itu adalah tape singkong. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, mungkin sebagian dari Anda sudah sangat akrab dengan tape singkong. Makanan yang kerap dibungkus daun pisang, beraroma khas, dan memiliki rasa manis asam yang menyegarkan. Namun, tahukah Anda bahwa tape singkong yang selama ini hanya dianggap sebagai camilan tradisional ternyata adalah salah satu penemuan kuliner paling menakjubkan dari nenek moyang kita? Di balik tampilannya yang sederhana, tersembunyi kekuatan biokimia alami yang mampu membersihkan tubuh dari racun, memperkuat sistem pencernaan, bahkan membantu menjaga kesehatan otak di usia lanjut. Di zaman sekarang, ketika makanan cepat saji dan suplemen impor begitu mendominasi gaya hidup, banyak orang mulai melupakan makanan lokal yang justru jauh lebih kaya manfaat. Tape singkong adalah contoh nyata bagaimana makanan rakyat bisa menjadi penopang kesehatan alami. Kita sering menganggapnya makanan kuno, padahal di dalam setiap seratnya terdapat pasukan mikroorganisme baik yang bekerja seperti dokter kecil di dalam tubuh manusia. Mungkin terdengar sederhana, tetapi efeknya luar biasa. Mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Dulu, di setiap kampung di Jawa, Sunda, dan Sumatera, tape singkong adalah sajian khas di meja keluarga. Nenek kita menyiapkannya dengan sabar. Singkong dikupas, dikukus, lalu dibungkus daun pisang bersama ragi alami, kemudian dibiarkan selama beberapa hari di tempat hangat. Proses ini bukan sekadar cara untuk membuat makanan menjadi manis, melainkan proses fermentasi yang sangat cerdas dan penuh manfaat. Ketika ragi bekerja, ia memecah zat pati dalam singkong menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa, sehingga mudah dicerna oleh tubuh dan memberikan energi cepat tanpa membebani sistem pencernaan. Disinilah letak keajaiban tape singkong. Ia bukan hasil pembusukan, melainkan proses transformasi yang disebut fermentasi. Fermentasi ini menghasilkan dua hal penting bagi tubuh manusia. Pertama, gula sederhana sebagai sumber energi instan. Kedua, mikroorganisme baik yang disebut probiotik. Probiotik inilah yang menjadikan tape singkong sekelas dengan yogurt dan kimchi yang selama ini diagungkan sebagai makanan super. Bedanya, tape singkong jauh lebih alami, tanpa bahan pengawet, dan merupakan warisan asli bangsa Indonesia. Bagi para pemirsa FJR Gemilang yang sudah memasuki usia lanjut, manfaat tape singkong akan terasa lebih nyata. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita cenderung melemah. Banyak lansia yang mengeluh sulit buang air besar, sering kembung, atau merasa tidak nyaman di perut. Tape singkong mampu menjadi solusi alami. Kandungan probiotiknya bekerja memperbaiki keseimbangan flora usus, memperkuat dinding pencernaan, dan membantu proses penyerapan gizi dari makanan lain. Saat pencernaan membaik, tubuh pun terasa lebih segar, ringan, dan bertenaga. Namun manfaat tape singkong tidak berhenti di situ saja. Vitamin B kompleks yang terkandung di dalamnya, seperti B1, B2, dan B6, berperan besar dalam menjaga kesehatan sistem saraf. Vitamin ini membantu otak bekerja lebih optimal, memperbaiki suasana hati, dan mendorong produksi hormon serotonin yang membuat perasaan menjadi lebih tenang. Karena itulah, tidak sedikit orang yang merasa lebih rileks dan tidur lebih nyenyak setelah rutin mengonsumsi tape singkong dalam jumlah wajar. Yang menarik, penelitian dari beberapa universitas di Indonesia seperti Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor juga menunjukkan hasil yang mengejutkan. Dalam tape singkong ditemukan senyawa antioksidan dan fenolik yang terbentuk selama proses fermentasi. Senyawa ini memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat LDL serta menjaga elastisitas pembuluh darah. Dengan kata lain, tape singkong bisa membantu mencegah tekanan darah tinggi, stroke, dan penyakit jantung yang merupakan penyebab utama kematian pada usia lanjut. Tetapi tentu saja, seperti halnya obat, makanan fermentasi juga memiliki sisi lain yang perlu diperhatikan. Tape singkong bisa menjadi sahabat terbaik bagi tubuh bila diolah dan dikonsumsi dengan cara yang benar, namun bisa berubah menjadi musuh berbahaya bila asal-asalan. Oleh karena itu, kita perlu memahami dengan baik cara memilih, mengolah, dan mengonsumsi tape agar manfaatnya maksimal tanpa efek samping. Pemirsa FJR Gemilang, bayangkan tubuh Anda seperti sebuah kerajaan. Usus adalah pusat kekuasaannya, dan bakteri baik di dalamnya adalah para pasukan penjaga.
Jika pasukan ini kuat dan jumlahnya seimbang, maka seluruh tubuh akan damai, sehat, dan bertenaga. Tape singkong adalah cara alami untuk memperkuat pasukan tersebut. Tapi jika yang Anda makan adalah tape yang sudah terlalu lama, berbau tajam, atau disimpan sembarangan, maka bakteri jahat justru bisa mengambil alih dan menyebabkan gangguan pencernaan. Selain manfaat bagi pencernaan, tape singkong juga berperan penting dalam menjaga metabolisme. Kandungan gula alaminya yang mudah diserap tubuh membuatnya cocok dikonsumsi bagi orang yang membutuhkan energi cepat, misalnya setelah sakit atau bagi lansia yang sering merasa lemah di siang hari. Karena teksturnya lembut, tape tidak membebani lambung, asalkan dikonsumsi dalam jumlah wajar. Bagi yang punya masalah asam lambung, cukup konsumsi 2 hingga 3 potong saja. Menariknya lagi, tape singkong juga memiliki efek positif pada suasana hati. Ketika pencernaan sehat, hormon kebahagiaan atau serotonin akan meningkat. Ini sebabnya banyak orang merasa lebih bersemangat setelah makan tape. Dalam konteks lansia, hal ini sangat berharga. Karena pada usia lanjut, keseimbangan hormon dan kesehatan usus sering menurun, sehingga muncul rasa cemas, mudah lelah, dan sulit tidur. Makanan probiotik alami seperti tape singkong bisa membantu mengatasi semua itu secara perlahan. Namun ingat, tidak semua orang cocok mengonsumsi tape. Ada kelompok yang sebaiknya menghindarinya, seperti penderita diabetes, makronis, ibu hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Bagi penderita diabetes, kadar gula yang tinggi pada tape bisa menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Untuk penderita makronis, rasa asam dari fermentasi bisa memperparah iritasi lambung. Ibu hamil perlu berhati-hati karena meski kadar alkoholnya kecil, proses fermentasi tetap menghasilkan senyawa yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh wanita hamil. Dari penjelasan ini, kita mulai memahami bahwa tape singkong bukan sekadar camilan. Ia adalah bentuk kebijaksanaan nenek moyang kita dalam mengolah bahan pangan. Mereka mungkin tidak memahami istilah probiotik atau enzim, tetapi dengan intuisi dan pengalaman panjang, mereka menemukan cara alami untuk menciptakan makanan yang menyehatkan tubuh. Makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menenangkan. Jadi, pemirsa FJR Gemilang, sebelum kita melangkah ke pembahasan berikutnya, cobalah pandang kembali tape singkong dengan mata baru. Jangan sekadar melihat bentuknya yang sederhana, tetapi lihatlah kekuatan alam yang bekerja di baliknya. Karena di sanalah letak rahasia panjang umur dan kesehatan alami yang selama ini kita cari. Pemirsa FJR Gemilang, melanjutkan pembahasan sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke inti dari keajaiban tape singkong, yaitu proses fermentasi yang menjadikannya begitu istimewa. Banyak orang memandang proses peragian hanya sebagai cara membuat makanan menjadi lembut dan manis, padahal sesungguhnya yang terjadi jauh lebih dalam dari itu. Fermentasi adalah sebuah transformasi biologis yang sangat kompleks, di mana mikroorganisme hidup bekerja sama untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan dengan nilai gizi yang jauh lebih tinggi. Dalam pembuatan tape singkong, ragi memegang peran utama. Ragi bukanlah bahan kimia buatan pabrik, melainkan kumpulan mikroorganisme hidup seperti jamur dan bakteri baik yang bekerja secara alami. Saat singkong yang sudah dikukus diberi ragi dan disimpan di tempat hangat, mikroorganisme ini mulai mengurai pati di dalam singkong. Pati yang tadinya sulit dicerna oleh tubuh manusia diubah menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Proses ini menghasilkan rasa manis yang khas pada tape dan menjadikannya lebih mudah dicerna, bahkan oleh sistem pencernaan lansia yang sudah tidak sekuat dulu. Selama fermentasi berlangsung, terjadi juga pembentukan berbagai senyawa bioaktif yang tidak ditemukan dalam singkong mentah. Salah satunya adalah senyawa fenolik dan antioksidan alami. Kedua zat ini berperan penting dalam melawan radikal bebas yang menjadi penyebab penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan stroke. Dengan kata lain, fermentasi menjadikan singkong bukan hanya lebih enak dimakan, tetapi juga lebih bermanfaat bagi kesehatan. Selain menghasilkan gula dan antioksidan, fermentasi juga menciptakan koloni probiotik alami. Probiotik ini adalah bakteri baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium yang hidup di dalam tape. Mereka bukan sekadar penghuni pasif, tetapi merupakan pasukan pelindung tubuh. Saat kita memakan tape, bakteri baik ini ikut masuk ke dalam usus dan membantu menjaga keseimbangan flora usus. Mereka melawan bakteri jahat, memperbaiki jaringan usus yang rusak, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sebuah penelitian dari Fakultas Teknologi Pangan di Indonesia menemukan bahwa 1 gram tape singkong segar mengandung jutaan koloni bakteri baik. Angka yang luar biasa untuk makanan sederhana yang dibuat dari singkong biasa. Dengan kata lain,
Sepotong tape dapat memberikan efek penyembuhan setara dengan segelas yogurt impor. Perbedaannya, tape adalah produk lokal yang murah, mudah dibuat, dan tidak mengandung bahan tambahan apapun. Namun, proses fermentasi juga harus dilakukan dengan benar. Suhu, kelembapan, dan lama pemeraman sangat menentukan hasil akhirnya. Jika terlalu lama diperam, bakteri baik bisa mati dan digantikan oleh bakteri jahat yang menghasilkan alkohol berlebihan serta gas penyebab rasa asam tajam. Karena itulah tape yang baunya terlalu keras atau teksturnya berlendir sebaiknya tidak dikonsumsi. Itu tanda fermentasinya sudah melewati batas ideal. Fermentasi yang baik biasanya berlangsung antara 2 hingga 3 hari. Pada hari pertama, ragi mulai bekerja mengurai pati menjadi gula. Hari kedua, bakteri baik mulai tumbuh dan menghasilkan aroma manis khas tape. Hari ketiga adalah saat puncak di mana rasa manis dan sedikit asam berpadu sempurna, menandakan tape sudah matang dan siap dikonsumsi. Bila diperam lebih lama dari itu, kadar alkohol meningkat dan nutrisi bisa menurun. Pemirsa FJR Gemilang, dari sini kita belajar bahwa fermentasi bukanlah proses sembarangan. Ia adalah seni dan ilmu sekaligus. Dulu nenek moyang kita mungkin tidak memahami istilah ilmiah seperti enzim amilase atau lactobacillus, tetapi mereka tahu dengan naluri kapan tape sudah mencapai tingkat kematangan yang tepat. Mereka tahu bahwa setiap bahan pangan memiliki waktunya sendiri untuk menjadi sempurna. Kesabaran mereka itulah yang menghasilkan tape berkualitas tinggi, tidak asam, dan kaya manfaat. Dalam tubuh manusia, hasil fermentasi dari tape singkong bekerja seperti sistem pendukung alami. Gula sederhana yang dihasilkan memberi energi cepat tanpa membebani pankreas, sementara probiotik menjaga agar sistem pencernaan tetap seimbang. Kombinasi ini menjadikan tape singkong ideal untuk orang tua yang sering merasa lemas, kehilangan nafsu makan, atau mengalami gangguan pencernaan. Tidak heran banyak orang tua di desa yang terlihat bugar meski tanpa suplemen modern, karena mereka rutin mengonsumsi makanan fermentasi seperti tape, tempe, atau dadi. Ada hal menarik lain yang perlu diketahui. Selama fermentasi, sebagian kecil pati juga diubah menjadi senyawa organik seperti asam laktat. Asam laktat inilah yang memberikan rasa sedikit asam pada tape dan sekaligus berfungsi sebagai pengawet alami. Itulah sebabnya tape bisa bertahan selama beberapa hari tanpa bahan kimia tambahan. Asam laktat juga memiliki efek positif bagi kesehatan, karena membantu menjaga keseimbangan pH usus dan menghambat pertumbuhan mikroba berbahaya. Namun tentu, segala sesuatu yang baik harus tetap dibatasi. Tape singkong memang mengandung alkohol alami hasil fermentasi, tetapi jumlahnya sangat kecil, biasanya tidak lebih dari 3%. Kadar ini tidak berbahaya bagi tubuh, bahkan lebih rendah dibandingkan alkohol alami yang muncul pada buah durian matang. Jadi, anggapan bahwa makan tape bisa membuat mabuk adalah mitos yang salah kaprah. Anda perlu makan dalam jumlah yang sangat banyak, mungkin 1 kilogram lebih, baru kadar alkoholnya bisa menimbulkan efek pusing, dan itu pun tidak disarankan. Pemirsa FJR Gemilang, proses fermentasi juga memberi nilai tambah lain bagi tape singkong, yaitu peningkatan kandungan vitamin. Dalam singkong mentah, kadar vitamin B kompleks relatif rendah. Namun, selama fermentasi, ragi dan bakteri baik menghasilkan enzim yang membantu pembentukan vitamin B1, B2, dan B6. Vitamin-vitamin ini sangat penting untuk menjaga sistem saraf, memperkuat daya ingat, dan meningkatkan kualitas tidur. Karena itu, orang yang rutin makan tape dalam jumlah wajar cenderung lebih tenang dan jarang mengalami gangguan tidur. Di dunia kedokteran modern, fermentasi dianggap sebagai salah satu penemuan biologis paling berharga dalam sejarah manusia. Proses ini memungkinkan makanan menjadi lebih mudah dicerna, lebih bergizi, dan lebih aman. Dengan fermentasi, bahan sederhana seperti singkong bisa berubah menjadi makanan yang memiliki khasiat penyembuhan alami. Itulah sebabnya para ahli gizi modern kini mulai meneliti kembali makanan tradisional Indonesia seperti tape, tempe, dan oncom sebagai sumber probiotik lokal yang sangat potensial. Selain manfaat bagi pencernaan, hasil fermentasi tape juga berpengaruh terhadap sistem imun tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70% sistem kekebalan tubuh manusia terletak di usus. Jadi, menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus adalah langkah penting untuk melindungi diri dari penyakit. Probiotik dari tape membantu meningkatkan populasi bakteri baik sehingga daya tahan tubuh menjadi lebih kuat. Bagi lansia, ini sangat penting, karena seiring bertambahnya usia, populasi bakteri baik di usus biasanya menurun akibat pola makan, obat-obatan, atau stres. Pemirsa FJR Gemilang,
Sekarang kita tahu mengapa tape singkong memiliki tempat istimewa dalam budaya dan kesehatan masyarakat Indonesia. Ia adalah simbol keseimbangan antara alam, manusia, dan ilmu pengetahuan. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang kandungan gizi yang terkandung di dalam tape singkong, bagaimana zat-zat itu bekerja di dalam tubuh, serta apa saja dampaknya bagi kesehatan lansia yang ingin tetap aktif, bugar, dan panjang umur. Pemirsa FJR Gemilang, setelah kita memahami bagaimana proses fermentasi menjadikan tape singkong begitu luar biasa, kini tiba saatnya kita menelusuri kandungan gizinya secara lebih dalam. Setiap potong tape yang tampak sederhana sesungguhnya menyimpan komposisi zat gizi yang lengkap dan bermanfaat. Tape singkong bukan sekadar camilan manis, melainkan sumber energi, vitamin, mineral, serta senyawa aktif yang bekerja secara sinergis untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi para lansia. Mari kita mulai dari kandungan utamanya, yaitu karbohidrat sederhana. Singkong pada dasarnya merupakan sumber pati atau zat tepung. Namun, melalui proses fermentasi, pati ini diubah menjadi gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan maltosa. Perubahan ini membuat tape singkong menjadi sumber energi cepat. Bagi lansia yang sering merasa lemas atau kehilangan tenaga di siang hari, tape singkong dapat menjadi pengganti alami dari minuman energi atau suplemen kimia. Bedanya, tape memberikan energi yang lembut dan mudah diserap, tanpa menimbulkan lonjakan drastis pada kadar gula darah apabila dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Selain itu, tape singkong mengandung vitamin B kompleks yang terbentuk selama fermentasi. Vitamin B1 atau tiamin berperan penting dalam mengubah karbohidrat menjadi energi, menjaga fungsi saraf, serta membantu menjaga kesehatan jantung. Vitamin B2 atau riboflavin berfungsi menjaga kesehatan mata dan kulit. Sedangkan vitamin B6 atau piridoksin membantu tubuh memproduksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, yang berperan besar dalam menjaga suasana hati. Kombinasi ketiga vitamin ini menjadikan tape singkong tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menenangkan pikiran. Bagi para lansia, kandungan vitamin B kompleks ini sangat berharga. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam menyerap vitamin dari makanan menurun. Kekurangan vitamin B dapat menyebabkan gejala seperti mudah lelah, pikiran mudah lupa, sulit tidur, dan perasaan cemas tanpa sebab. Dengan mengonsumsi tape singkong secara rutin dalam jumlah yang tepat, kebutuhan vitamin B dapat terpenuhi secara alami tanpa harus bergantung pada suplemen buatan. Selanjutnya, tape singkong juga mengandung mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan fosfor. Ketiganya berperan besar dalam menjaga kekuatan tulang dan mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis yang umum terjadi pada lansia. Magnesium berfungsi mengatur kontraksi otot dan detak jantung, sementara fosfor membantu tubuh membentuk jaringan tulang baru. Inilah alasan mengapa tape singkong dapat menjadi tambahan makanan yang bermanfaat bagi lansia, terutama bila dikombinasikan dengan sumber protein seperti kacang hijau atau susu rendah lemak. Tidak berhenti di situ, tape singkong juga kaya akan serat alami. Walaupun sebagian serat berkurang selama fermentasi, sebagian lainnya justru diubah menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Serat ini berfungsi memperlancar buang air besar dan menjaga agar pencernaan tetap sehat. Lansia sering mengalami gangguan konstipasi atau sembelit karena aktivitas fisik menurun dan asupan cairan berkurang. Dengan rutin mengonsumsi tape singkong, proses pencernaan dapat terbantu tanpa perlu obat pencahar. Yang tidak kalah penting adalah kandungan probiotik alami hasil fermentasi. Bakteri baik seperti Lactobacillus plantarum dan Bifidobacterium breve yang terdapat dalam tape berfungsi menjaga keseimbangan mikroflora usus. Mereka bekerja seperti pasukan penjaga yang melawan bakteri jahat penyebab infeksi dan peradangan. Usus yang sehat berpengaruh langsung terhadap daya tahan tubuh, karena sebagian besar sistem imun berada di saluran pencernaan. Dengan kata lain, menjaga kesehatan usus sama dengan menjaga kekuatan tubuh secara menyeluruh. Kandungan lain yang menarik dalam tape singkong adalah senyawa fenolik dan antioksidan alami. Senyawa ini terbentuk selama proses fermentasi dan berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas berasal dari polusi, stres, dan makanan olahan yang masuk ke tubuh setiap hari. Bila tidak dinetralisir, radikal bebas dapat mempercepat proses penuaan, merusak jaringan pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit seperti stroke atau serangan jantung. Dengan rutin mengonsumsi tape singkong, tubuh mendapat pasokan antioksidan alami yang membantu memperlambat proses penuaan sel. Tape singkong juga mengandung enzim aktif yang membantu proses pencernaan.
Enzim ini berasal dari ragi dan mikroorganisme yang bekerja selama fermentasi. Mereka membantu tubuh memecah protein dan lemak dari makanan lain yang kita konsumsi, sehingga sistem pencernaan tidak terbebani. Ini menjelaskan mengapa banyak orang merasa perutnya lebih ringan setelah makan tape. Enzim alami ini membantu kerja lambung dan usus, terutama bagi lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan akibat penurunan produksi enzim tubuh. Pemirsa FJR Gemilang, kandungan lain yang sering terlupakan adalah asam laktat alami. Asam ini berfungsi menyeimbangkan pH usus dan menghambat pertumbuhan mikroba berbahaya. Selain itu, asam laktat juga membantu memperkuat dinding usus dan memperbaiki jaringan yang rusak akibat peradangan. Tidak heran bila tape singkong sering disebut sebagai makanan pembersih alami untuk saluran pencernaan. Pemirsa FJR Gemilang, tidak banyak makanan di dunia yang memiliki keseimbangan sempurna antara rasa, gizi, dan manfaat kesehatan seperti tape singkong. Nenek moyang kita mungkin tidak mengenal istilah medis, tetapi mereka memahami bahwa makanan yang diolah dengan waktu, kesabaran, dan keseimbangan akan memberi kekuatan bagi tubuh. Mereka tidak tergesa-gesa, tidak menggunakan bahan kimia, dan percaya bahwa alam selalu punya cara untuk menyehatkan manusia. Dalam bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana tape singkong bekerja di dalam tubuh manusia, bagaimana ia memengaruhi sistem pencernaan, kekebalan, dan bahkan kesehatan mental. Kita akan melihat bahwa manfaat tape tidak hanya berhenti pada usus, tetapi juga menjangkau organ lain seperti hati, otak, dan jantung. Karena kesehatan sejati tidak berdiri sendiri, melainkan berawal dari keseimbangan seluruh sistem tubuh yang saling terhubung. Tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang, karena perjalanan kita untuk memahami kekuatan penyembuh alami dari makanan tradisional baru saja dimulai. Pemirsa FJR Gemilang, setelah kita memahami kandungan gizi dan zat aktif dalam tape singkong, sekarang saatnya kita menyelami bagaimana semua zat tersebut bekerja di dalam tubuh manusia. Sebab manfaat yang besar tidak datang hanya dari apa yang terkandung dalam suatu makanan, melainkan dari bagaimana tubuh kita mengolah dan memanfaatkannya. Dalam hal ini, tape singkong adalah contoh sempurna dari makanan yang memberi efek sistemik. Artinya, manfaatnya terasa di seluruh bagian tubuh, mulai dari pencernaan hingga otak. Mari kita mulai dari tempat utama di mana semua proses dimulai, yaitu usus. Dalam dunia medis modern, usus sering disebut sebagai otak kedua. Sebab di dalamnya terdapat sistem saraf yang kompleks dan jaringan mikroorganisme yang disebut mikrobiota usus. Mikroba ini berperan besar dalam menentukan kondisi kesehatan seseorang. Bila keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat di usus terganggu, maka berbagai penyakit dapat muncul, mulai dari gangguan pencernaan ringan hingga penyakit kronis seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan gangguan kekebalan tubuh. Nah, disinilah tape singkong memainkan perannya. Probiotik alami yang terkandung di dalamnya, seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium, bekerja memperkuat koloni bakteri baik dalam usus. Setelah Anda memakan tape singkong, bakteri baik ini akan menempel di dinding usus dan berkembang biak, menggantikan mikroba jahat yang sebelumnya mendominasi. Dalam waktu singkat, sistem pencernaan menjadi lebih seimbang dan lebih efisien. Proses ini berdampak langsung pada banyak hal. Pertama, tape singkong membantu mempercepat proses pencernaan makanan lain yang Anda konsumsi. Enzim dan bakteri baik yang terkandung di dalam tape membantu memecah nutrisi kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Dengan demikian, protein, vitamin, dan mineral dari makanan lain pun bisa dimanfaatkan dengan optimal. Hasilnya, tubuh tidak hanya merasa lebih ringan, tetapi juga lebih kuat. Kedua, probiotik dalam tape membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ingat bahwa sekitar 70% sel imun tubuh manusia berada di saluran pencernaan. Saat flora usus sehat dan seimbang, tubuh memiliki benteng alami yang kuat terhadap serangan penyakit. Bakteri baik dalam tape membantu melatih sistem imun untuk mengenali dan melawan patogen yang masuk tanpa menyebabkan peradangan berlebihan. Ini penting bagi lansia, karena pada usia lanjut, sistem imun cenderung melemah dan menjadi lebih lambat dalam respons infeksi. Ketiga, tape singkong membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Dalam pencernaan manusia, seringkali terjadi penumpukan sisa makanan yang tidak tercerna dengan baik. Sisa ini dapat membusuk dan menghasilkan gas beracun seperti amonia dan metana yang membuat perut terasa kembung dan tidak nyaman. Probiotik dan enzim aktif dalam tape bekerja membantu mengurai sisa tersebut dan memperlancar pengeluarannya melalui buang air besar. Hasilnya, perut terasa lebih ringan, nafsu makan meningkat, dan tubuh tidak mudah lesu. Selain efek pada pencernaan,
Tape singkong juga memengaruhi fungsi hati. Hati adalah organ yang bertugas menyaring racun dari darah dan memproses nutrisi. Bila fungsi hati terbebani, tubuh menjadi mudah lelah, kulit tampak kusam, dan metabolisme melambat. Probiotik dari tape membantu meringankan kerja hati dengan mengurangi toksin yang masuk dari usus. Saat saluran pencernaan bersih, beban hati berkurang, dan proses metabolisme pun menjadi lebih efisien. Lalu, apa hubungannya tape singkong dengan fungsi otak dan suasana hati? Disinilah penelitian modern memberikan penjelasan menarik. Usus dan otak ternyata saling berkomunikasi melalui apa yang disebut good brain axis, atau poros usus otak. Bakteri baik di usus menghasilkan senyawa kimia yang disebut neurotransmitter, seperti serotonin dan dopamin, yang berperan besar dalam mengatur perasaan bahagia, tenang, dan fokus. Jadi ketika mikrobiota usus sehat, produksi serotonin meningkat, dan suasana hati pun menjadi lebih stabil. Inilah sebabnya mengapa banyak pasien lansia yang melaporkan merasa lebih rileks, tidak mudah cemas, dan tidur lebih nyenyak setelah rutin makan tape singkong. Bukan karena sugesti, tetapi karena secara biologis tubuh mereka memang menghasilkan lebih banyak hormon kebahagiaan. Efek menenangkan ini diperkuat oleh kandungan vitamin B kompleks dalam tape. Vitamin B1 dan B6 berperan dalam menjaga fungsi sistem saraf pusat dan mendukung proses transmisi sinyal antar neuron di otak. Dengan kata lain, ketika tubuh mendapatkan cukup vitamin ini, pikiran menjadi lebih jernih, daya ingat meningkat, dan risiko gangguan seperti mudah lupa atau pikun dapat ditekan. Namun, ada satu hal penting yang harus dipahami pemirsa FJR Gemilang. Walaupun tape singkong sangat bermanfaat, cara konsumsinya tidak boleh sembarangan. Makanan fermentasi adalah pedang bermata dua. Jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam kondisi yang sudah terlalu lama, maka bakteri baik bisa mati dan digantikan oleh bakteri jahat. Tape yang terlalu asam atau berbau tajam menandakan fermentasi telah melewati batas ideal. Mengonsumsi tape seperti ini justru dapat menyebabkan perut mual, diare, atau bahkan keracunan ringan. Untuk menjaga keseimbangan, konsumsi tape singkong secukupnya dan perhatikan kualitasnya. Tape yang baik memiliki aroma manis segar, tekstur lembut tapi tidak basah berlebihan, serta rasa yang seimbang antara manis dan sedikit asam. Tape seperti inilah yang mengandung probiotik hidup dan memberikan manfaat maksimal bagi tubuh. Simpan tape dalam wadah tertutup di lemari pendingin, dan sebaiknya habiskan dalam 2 hingga 3 hari setelah matang. Selain itu, tape singkong juga dapat dijadikan bagian dari pola makan seimbang. Kombinasikan dengan makanan berserat seperti pisang, pepaya, atau ubi rebus agar kadar gula darah tetap stabil. Bagi mereka yang memiliki masalah lambung, sebaiknya mengonsumsi tape dalam porsi kecil setelah makan utama, bukan dalam keadaan perut kosong. Pemirsa FJR Gemilang, cara kerja tape singkong di dalam tubuh dapat disamakan dengan mekanisme alami tubuh yang sedang memperbaiki dirinya sendiri. Ketika mikrobiota usus diperkuat, semua sistem tubuh ikut membaik. Penyerapan vitamin dan mineral meningkat, metabolisme lebih lancar, tidur menjadi lebih nyenyak, dan daya tahan tubuh meningkat. Semua ini adalah efek domino dari satu hal sederhana, pencernaan yang sehat. Banyak orang mengira masalah kesehatan datang dari luar, padahal sebagian besar berawal dari dalam tubuh, terutama dari usus. Nenek moyang kita memahami hal ini dengan cara mereka sendiri. Jadi, pemirsa FJR Gemilang, bisa kita simpulkan bahwa manfaat tape singkong bukanlah sekadar cerita rakyat, tetapi fakta ilmiah yang didukung oleh penelitian dan bukti nyata. Dengan mengonsumsi tape singkong secara rutin dalam jumlah wajar, Anda tidak hanya memperbaiki pencernaan, tetapi juga memperkuat daya tahan tubuh, menyeimbangkan hormon, dan menjaga fungsi otak. Pada bab berikutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang hubungan antara tape singkong dan pencegahan penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, dan stroke. Kita akan melihat bagaimana makanan sederhana ini memiliki kekuatan besar untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya, tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia. Tetap bersama saya di channel FJR Gemilang. Mari kita terus gali rahasia besar di balik makanan tradisional Indonesia yang selama ini kita anggap biasa, padahal sebenarnya menyimpan kekuatan penyembuh alami yang luar biasa. Pemirsa FJR Gemilang, setelah kita memahami bagaimana tape singkong bekerja di dalam tubuh, kini saatnya kita membahas sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana makanan sederhana ini dapat berperan dalam mencegah penyakit degeneratif yang banyak diderita oleh masyarakat usia lanjut. Penyakit degeneratif adalah jenis penyakit yang muncul akibat kerusakan sel dan jaringan tubuh yang terjadi secara perlahan seiring bertambahnya usia. Contohnya termasuk tekanan darah tinggi, kolesterol,
diabetes, stroke, dan gangguan jantung. Penyakit-penyakit ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari kebiasaan makan, gaya hidup, dan ketidakseimbangan metabolisme yang menumpuk selama bertahun-tahun. Tape singkong, dengan segala kandungan probiotik, vitamin, dan senyawa bioaktifnya, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah proses degeneratif ini. Mari kita bahas satu persatu secara ilmiah, agar pemirsa FJR Gemilang dapat memahaminya dengan jelas. Pertama, peran tape singkong dalam menurunkan kolesterol jahat, LDL. Proses fermentasi menghasilkan senyawa fenolik dan antioksidan alami yang mampu menetralkan radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak dinding pembuluh darah dan menyebabkan penumpukan plak kolesterol. Saat dinding pembuluh darah rusak, kolesterol jahat menempel dan membentuk lapisan yang lama-kelamaan menyempitkan aliran darah. Inilah awal mula terbentuknya aterosklerosis, penyebab utama dari serangan jantung dan stroke. Antioksidan dalam tape singkong bekerja seperti pasukan penjaga yang berkeliling dalam darah untuk menetralkan radikal bebas sebelum mereka sempat menyerang sel sehat. Dengan mengonsumsi tape secara rutin, tubuh mendapat perlindungan dari dalam, sehingga risiko penyumbatan pembuluh darah dapat ditekan. Selain itu, penelitian dari beberapa universitas di Indonesia menemukan bahwa konsumsi makanan fermentasi seperti tape dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, yang berfungsi membersihkan lemak berlebih dari aliran darah. Kedua, tape singkong berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Kandungan kalium alami dalam singkong membantu mengatur keseimbangan cairan dan tekanan darah. Kalium bekerja dengan cara menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh. Jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam atau makanan tinggi natrium, maka tekanan darah akan mudah naik. Tape singkong dengan kandungan kalium alaminya membantu menurunkan tekanan darah secara perlahan dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Selain kalium, senyawa antioksidan yang terbentuk selama fermentasi juga membantu melenturkan dinding arteri. Arteri yang lentur memudahkan darah mengalir dengan lancar, mencegah tekanan berlebih pada jantung. Karena itu, tape singkong bisa dianggap sebagai makanan yang bersahabat bagi penderita hipertensi ringan, tentu dengan catatan dikonsumsi dalam porsi kecil dan tanpa tambahan gula berlebih. Ketiga, tape singkong membantu menjaga kadar gula darah tetap seimbang. Ini memang terdengar bertolak belakang karena tape memiliki rasa manis, namun kita perlu memahami mekanismenya. Saat fermentasi terjadi, sebagian besar pati dalam singkong dipecah menjadi gula sederhana yang lebih mudah diserap tubuh. Hal ini membuat tape memberikan energi cepat tanpa memerlukan insulin dalam jumlah besar. Namun, bagi penderita diabetes, konsumsi tape harus tetap dibatasi, karena kadar gulanya bisa cukup tinggi jika dimakan berlebihan. Meskipun begitu, bagi orang sehat atau lansia tanpa diabetes, tape singkong bisa membantu menjaga kestabilan gula darah bila dikonsumsi bersama makanan berserat tinggi. Serat memperlambat penyerapan gula di usus, sehingga kadar glukosa tidak naik mendadak. Ini menjadikan tape singkong makanan yang cocok untuk menambah tenaga tanpa membebani sistem metabolisme. Keempat, tape singkong membantu melindungi otak dari penurunan fungsi kognitif. Kandungan vitamin B1 dan B6 dalam tape sangat penting bagi sistem saraf. Vitamin ini berperan dalam membantu otak memproduksi neurotransmitter seperti asetilkolin yang berfungsi untuk memori dan konsentrasi. Pada lansia, kekurangan vitamin B sering menyebabkan gangguan fokus, mudah lupa, atau bahkan gejala awal demensia. Dengan rutin mengonsumsi tape dalam porsi kecil, tubuh mendapat asupan vitamin yang membantu memperlambat proses penurunan daya ingat. Selain itu, probiotik dalam tape juga memberi efek positif bagi kesehatan otak melalui hubungan poros usus otak. Ketika usus sehat, sinyal yang dikirim ke otak menjadi lebih stabil. Hal ini membantu menyeimbangkan produksi hormon stres seperti kortisol. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan mikroba usus yang baik dapat membantu mengurangi risiko depresi dan gangguan cemas. Maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa tape singkong membantu menyehatkan tubuh sekaligus menenangkan pikiran. Kelima, tape singkong berperan dalam memperlancar metabolisme dan menurunkan risiko obesitas pada lansia. Makanan fermentasi membantu mengatur kerja enzim pencernaan dan mempercepat pembakaran lemak. Beberapa studi menunjukkan bahwa probiotik tertentu dapat membantu menekan nafsu makan berlebihan dengan mengatur hormon leptin dan grelin, yaitu hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Bila hormon ini seimbang, tubuh tidak mudah merasa lapar meskipun asupan kalori sudah cukup. Selain itu, tape singkong mengandung serat yang membantu memperlancar pembuangan sisa metabolisme.
Ini penting untuk menjaga berat badan tetap stabil dan mencegah penumpukan racun di dalam tubuh. Berat badan ideal pada lansia bukan hanya soal penampilan, tetapi juga kunci agar sendi dan jantung tidak bekerja terlalu keras. Keenam, tape singkong memiliki efek antiinflamasi alami. Proses fermentasi menghasilkan senyawa yang membantu menekan peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan kronis inilah yang seringkali menjadi akar dari berbagai penyakit degeneratif. Saat tubuh terus-menerus dalam kondisi peradangan, sel-sel sehat perlahan rusak, pembuluh darah menebal, dan organ vital menurun fungsinya. Dengan mengonsumsi makanan yang memiliki efek antiinflamasi seperti tape singkong, tubuh mendapatkan dukungan alami untuk melawan proses penuaan sel. Ketujuh, tape singkong berperan dalam menjaga fungsi hati dan ginjal. Hati dan ginjal adalah dua organ penyaring utama dalam tubuh. Ketika keduanya bekerja optimal, racun dan limbah metabolisme dapat dikeluarkan dengan lancar. Tape singkong yang kaya probiotik membantu menjaga agar proses pencernaan tidak menghasilkan racun berlebih, sehingga beban hati dan ginjal menjadi lebih ringan. Asupan serat dan enzim dalam tape juga membantu mempercepat pembuangan sisa metabolisme melalui usus besar. Pemirsa FJR Gemilang, dari semua penjelasan ini kita dapat melihat bahwa tape singkong bukan hanya sekadar makanan tradisional. Ia bekerja sebagai sistem perawatan tubuh alami yang menyentuh berbagai aspek kesehatan, dari pencernaan, jantung, hingga otak. Semua manfaat ini hadir berkat proses fermentasi yang sederhana namun sangat ilmiah. Tetap bersama saya di channel FJR Gemilang. Karena kesehatan bukan hanya soal umur panjang, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap hari dengan tubuh yang bugar, pikiran yang tenang, dan semangat hidup yang terus menyala sampai usia senja. Pemirsa FJR Gemilang, setelah kita memahami berbagai manfaat besar tape singkong bagi tubuh, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu cara mengonsumsinya dengan benar. Banyak orang tidak menyadari bahwa makanan sehat sekalipun bisa menjadi berbahaya bila dikonsumsi dengan cara yang salah. Tape singkong adalah salah satu contohnya. Ia bisa menjadi sumber tenaga, probiotik, dan vitamin alami yang luar biasa, tetapi bisa juga memicu gangguan pencernaan bila tidak diperhatikan cara memilih, menyimpan, dan memakannya. Karena itu, mari kita bahas langkah demi langkah agar tape singkong benar-benar menjadi sahabat tubuh, bukan sebaliknya. Langkah pertama adalah memilih tape singkong yang berkualitas baik. Tape yang baik biasanya memiliki aroma manis segar khas fermentasi, bukan bau tajam seperti alkohol atau asam cuka. Warnanya putih kekuningan, teksturnya lembut namun tidak basah berlebihan, dan rasanya manis dengan sedikit asam alami. Jika tape terasa sangat asam, berair, atau memiliki warna keabu-abuan dan kehijauan, itu tanda bahwa proses fermentasi sudah melewati batas. Tape seperti itu sebaiknya jangan dikonsumsi, karena kemungkinan besar sudah ditumbuhi bakteri atau jamur berbahaya yang bisa menyebabkan keracunan. Langkah kedua adalah menentukan porsi yang tepat. Banyak orang tergoda untuk makan tape dalam jumlah banyak karena rasanya yang lezat dan lembut di mulut. Padahal, tape tetap mengandung gula sederhana yang cukup tinggi. Porsi ideal bagi orang dewasa sehat adalah sekitar 100 gram per hari, atau setara dengan 2-4 potong ukuran sedang. Untuk lansia, cukup 2 kali dalam seminggu. Jumlah ini sudah cukup untuk memberi manfaat probiotik tanpa menimbulkan lonjakan gula darah. Langkah ketiga, perhatikan waktu terbaik untuk mengonsumsi tape singkong. Waktu paling ideal adalah pada pagi hari setelah sarapan ringan atau pada sore hari sebagai camilan sehat. Jangan makan tape saat perut kosong, terutama bagi yang memiliki gangguan lambung. Asam laktat yang dihasilkan dari fermentasi bisa merangsang produksi asam lambung dan menyebabkan perih. Sebaliknya, bila tape dimakan setelah perut terisi, enzim dan probiotiknya dapat bekerja dengan baik tanpa mengiritasi lambung. Langkah keempat, hindari mencampur tape dengan bahan yang tidak seimbang. Beberapa orang suka makan tape dengan tambahan gula pasir, susu kental manis, atau bahkan digoreng dengan tepung. Cara ini justru menghilangkan manfaat alami tape dan menambah beban kalori yang tinggi. Gula tambahan akan mempercepat kenaikan kadar glukosa darah, sementara minyak dari gorengan bisa menimbulkan kolesterol jahat. Cara terbaik menikmati tape adalah dalam bentuk segar, atau dikombinasikan dengan bahan alami seperti pisang rebus, madu murni, atau bubur kacang hijau. Kombinasi ini membantu menambah serat, memperlambat penyerapan gula, dan menyeimbangkan rasa manisnya. Langkah kelima, cara penyimpanan yang benar. Tape singkong termasuk makanan hidup karena masih mengandung mikroorganisme aktif. Fermentasi akan terus berlangsung bahkan setelah tape matang.
Jika tidak disimpan dengan baik, kadar alkohol dan asamnya akan meningkat seiring waktu. Oleh sebab itu, simpan tape dalam wadah tertutup rapat di dalam lemari pendingin, dan sebaiknya dikonsumsi dalam waktu 2-3 hari setelah matang. Hindari menyimpan tape dalam suhu ruang terlalu lama, karena bakteri jahat dapat berkembang dengan cepat. Langkah ke-6. Perhatikan kondisi tubuh Anda sebelum mengonsumsi tape. Tidak semua orang cocok dengan makanan fermentasi. Penderita diabetes, makronis, dan ibu hamil sebaiknya berhati-hati. Bagi penderita diabetes, tape singkong bisa memicu lonjakan kadar gula darah karena kandungan glukosanya tinggi. Bila ingin mengonsumsi, sebaiknya dalam jumlah sangat kecil dan disertai dengan makanan berserat tinggi. Untuk penderita MAC, pilih tape yang masih baru matang dan tidak terlalu asam. Sedangkan ibu hamil sebaiknya menghindari tape sepenuhnya karena meski kadar alkoholnya rendah, proses fermentasi tetap menghasilkan senyawa yang tidak aman untuk janin. Langkah ke-7. Jangan mengonsumsi tape singkong yang sudah lama atau busuk. Tape yang terlalu lama difermentasi biasanya memiliki rasa tajam dan aroma alkohol menyengat. Kandungan alkoholnya bisa meningkat hingga di atas 5% dan menyebabkan mual, pusing, atau gangguan pencernaan. Tape seperti ini juga berisiko mengandung jamur berbahaya yang tak kasat mata. Jika Anda ragu dengan kualitasnya, lebih baik dibuang daripada berisiko pada kesehatan. Langkah ke-8. Hindari mengonsumsi tape dalam keadaan perut sangat lapar atau sangat kenyang. Bila perut kosong, asam dari tape bisa mengiritasi dinding lambung. Bila perut terlalu kenyang, proses pencernaan akan terganggu karena fermentasi alami dari tape menghasilkan gas tambahan yang menyebabkan kembung. Cara paling baik adalah memakannya 1 jam setelah makan utama atau 2 jam sebelum tidur malam. Langkah ke-9. Perhatikan reaksi tubuh setelah makan tape. Bila Anda merasa perut terasa hangat dan nyaman, itu artinya tubuh merespons dengan baik. Namun bila timbul gejala seperti mual, perih di perut, atau kepala terasa ringan, segera hentikan konsumsinya. Itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh Anda sensitif terhadap asam fermentasi atau gula tinggi. Setiap orang memiliki toleransi yang berbeda, terutama pada usia lanjut ketika enzim pencernaan sudah berkurang. Langkah terakhir. Jadikan tape singkong bagian dari gaya hidup sehat, bukan pengganti makanan utama. Tape memang kaya manfaat, tetapi tidak bisa menggantikan asupan gizi lengkap dari nasi, sayur, lauk, dan buah. Anggaplah tape sebagai tambahan alami untuk memperkaya mikrobiota usus dan menjaga keseimbangan tubuh. Pemirsa FJR Gemilang, penting untuk diingat bahwa kesehatan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita makan, tetapi juga oleh cara kita makan. Makan dengan tenang, mengunyah perlahan, dan menikmati setiap gigitan juga membantu tubuh mencerna makanan lebih baik. Ketika Anda mengonsumsi tape singkong, anggaplah Anda sedang memberikan hadiah kecil bagi tubuh Anda, hadiah dari alam yang penuh manfaat. Ada cara menarik untuk mengonsumsi tape agar tidak membosankan. Anda bisa membuat smoothie probiotik alami dengan mencampurkan 3 potong tape singkong, 1 buah pisang beku, segelas yogur tawar, dan 1 sendok madu murni. Blender semua bahan hingga halus, dan Anda akan mendapatkan minuman yang kaya probiotik, lembut di lambung, serta memberi energi instan. Atau Anda bisa membuat puding lembut tape singkong. Cukup dengan mencampur tape yang sudah dilumatkan ke dalam adonan agar-agar dan santan rendah lemak, kemudian didinginkan. Sajian ini cocok untuk camilan sore hari yang sehat. Untuk Anda yang suka makanan tradisional, coba buat tape kukus isi kelapa. Caranya mudah. Haluskan tape singkong, campur dengan kelapa parut muda, bentuk bulat-bulat kecil, dan kukus selama 15 menit. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas kelompok orang yang sebaiknya berhati-hati bahkan menghindari tape singkong, beserta alasan medis di baliknya. Hal ini penting agar kita tidak salah langkah dalam menerapkan pola makan sehat. Karena tujuan kita bukan hanya untuk menikmati rasa, tetapi untuk memastikan bahwa setiap makanan yang masuk benar-benar mendukung kesehatan dan keseimbangan tubuh. Tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang, tempat kita belajar memahami rahasia kesehatan dari makanan sederhana warisan leluhur. Karena di balik setiap potongan tape singkong, ada ilmu, keseimbangan, dan pesan dari alam untuk hidup lebih panjang, sehat, dan bahagia. Pemirsa FJR Gemilang, dalam bab sebelumnya kita telah membahas secara tuntas tentang aturan konsumsi tape singkong agar manfaatnya benar-benar terasa dan tidak menimbulkan risiko. Namun sebagaimana halnya makanan fermentasi lainnya, tape singkong bukanlah makanan yang cocok untuk semua orang. Ada beberapa kelompok yang harus benar-benar berhati-hati. Bahkan sebaiknya menghindari konsumsi tape singkong sama sekali
karena kondisi tubuh mereka tidak mampu memproses komponen-komponen dalam tape dengan baik. Dalam bab ini, kita akan mengupas secara mendalam siapa saja yang sebaiknya tidak mengonsumsi tape singkong, serta alasan medis yang mendasarinya. Tujuan dari pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pemahaman yang benar agar pemirsa FJR Gemilang bisa membuat keputusan yang tepat dalam menjalani pola makan sehat sehari-hari. Kelompok pertama yang harus sangat berhati-hati adalah penderita diabetes mellitus, terutama diabetes tipe 2. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tape singkong merupakan hasil fermentasi dari singkong rebus. Dalam proses fermentasi, pati dalam singkong dipecah menjadi gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan maltosa. Meskipun gula ini alami, tetap saja ia dapat dengan cepat menaikkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Bagi penderita diabetes, lonjakan gula darah setelah makan dapat menyebabkan berbagai komplikasi, seperti penglihatan kabur, rasa lelah berlebihan, hingga kerusakan pembuluh darah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun tape terasa nikmat dan lembut, penderita diabetes sebaiknya tidak menjadikannya sebagai camilan rutin. Bila tetap ingin mencicipinya, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi, dan pastikan jumlahnya sangat terbatas serta dikombinasikan dengan serat tinggi untuk memperlambat penyerapan gula. Kelompok kedua adalah penderita makronis dan GERD, gastroesophageal reflux disease. Tape singkong memiliki rasa asam alami karena mengandung asam laktat hasil fermentasi. Asam ini bisa memperparah kondisi lambung yang sedang iritasi. Pada penderita makronis, dinding lambung sudah sangat sensitif terhadap rangsangan asam. Ketika tape yang mengandung asam dan alkohol alami masuk lambung, gejala seperti nyeri ulu hati, mual, dan muntah bisa muncul. Selain itu, pada penderita GERD, konsumsi makanan fermentasi bisa memperburuk refluks asam ke kerongkongan, menyebabkan sensasi terbakar di dada, mulut terasa pahit, dan gangguan tidur di malam hari. Oleh karena itu, bagi Anda yang memiliki riwayat sakit MA atau GERD, sebaiknya menghindari tape singkong sepenuhnya, atau hanya mengonsumsi tape yang benar-benar baru dan tidak terlalu asam, dalam jumlah sangat kecil, dan setelah perut terisi. Kelompok ketiga yang perlu menjauhi tape singkong adalah ibu hamil, khususnya pada trimester pertama. Meskipun kandungan alkohol dalam tape singkong sangat kecil, proses fermentasi tetap menghasilkan etanol dalam jumlah tertentu. Etanol adalah zat yang berpotensi mempengaruhi perkembangan janin, terutama pada tahap awal kehamilan ketika organ-organ penting sedang dibentuk. Belum ada batas aman konsumsi alkohol pada ibu hamil yang disepakati secara universal. Oleh karena itu, prinsip yang dianut dalam dunia medis adalah menghindari alkohol sama sekali selama kehamilan. Selain itu, fermentasi juga menghasilkan senyawa lain yang dapat memicu perubahan pada sistem pencernaan ibu yang cenderung lebih sensitif selama kehamilan. Mual, muntah, dan gangguan pencernaan adalah risiko yang harus diperhitungkan. Demi keselamatan janin dan kenyamanan ibu, tape sebaiknya dihindari. Kelompok keempat adalah anak-anak di bawah usia 2 tahun. Sistem pencernaan bayi dan balita masih sangat rapuh. Mikroorganisme di dalam tape bisa menimbulkan reaksi tak terduga dalam usus mereka. Selain itu, tubuh anak kecil belum memiliki kemampuan sempurna untuk memetabolisme alkohol alami, meskipun kadarnya rendah. Pada beberapa kasus, pemberian tape kepada anak balita menyebabkan diare, kembung, atau reaksi alergi. Karena itu, jangan pernah memberikan tape singkong sebagai camilan atau makanan pendamping ASI untuk bayi. Lebih baik menunggu sampai anak memasuki usia 4 hingga 5 tahun, dan itu pun harus dalam jumlah yang sangat terbatas serta setelah melewati pemeriksaan kesehatan yang memadai. Kelompok kelima adalah orang dengan gangguan fungsi hati atau ginjal. Proses fermentasi tape menghasilkan berbagai zat metabolit yang harus diproses dan disaring oleh hati serta ginjal. Bila fungsi organ ini terganggu, tubuh akan kesulitan mengelola zat-zat tersebut. Akibatnya, bisa terjadi penumpukan zat berbahaya dalam darah yang memperparah kondisi organ tersebut. Pada penderita gangguan hati, metabolisme alkohol, meskipun kecil, bisa menjadi beban tambahan. Sementara pada penderita gangguan ginjal, kandungan kalium dan fosfor yang terkandung dalam tape juga harus diperhatikan. Bila tidak dikendalikan, kadar elektrolit dalam darah bisa menjadi tidak seimbang dan menimbulkan gejala seperti lemas, gangguan detak jantung, bahkan kejang. Kelompok keenam adalah mereka yang sedang menjalani diet ketat atau pengendalian berat badan. Meskipun tape terlihat ringan, sesungguhnya ia cukup tinggi kalori karena kandungan gulanya. Mengonsumsi tape secara berlebihan bisa menggagalkan program diet yang sedang dijalani. Bila tetap ingin menikmati tape,
Pastikan Anda menghitung asupan kalori harian secara cermat dan menyeimbangkannya dengan aktivitas fisik yang cukup. Kelompok ketujuh adalah mereka yang sedang dalam pengobatan dengan obat-obatan tertentu. Tape singkong mengandung senyawa aktif hasil fermentasi yang bisa berinteraksi dengan obat tertentu, terutama obat penenang, obat jantung, dan obat anti-diabetes. Kombinasi antara kandungan gula alami, alkohol, dan senyawa bioaktif bisa menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti penurunan tekanan darah yang tiba-tiba, hipoglikemia, atau peningkatan efek sedatif. Oleh karena itu, bila Anda sedang mengonsumsi obat secara rutin, diskusikan terlebih dahulu dengan dokter apakah aman untuk mengonsumsi tape. Setiap tubuh memiliki respons berbeda terhadap kombinasi makanan dan obat-obatan. Prinsip kehati-hatian akan jauh lebih baik daripada menyesal di kemudian hari. Pemirsa FJR Gemilang, selain kelompok-kelompok di atas, perlu diingat bahwa reaksi terhadap tape singkong juga bisa bersifat individual. Ada orang yang meskipun sehat, bisa mengalami gangguan pencernaan setelah makan tape karena sistem tubuhnya kurang cocok dengan makanan fermentasi. Bila Anda mengalami gejala seperti perut kembung, diare, pusing, atau mual setelah mengonsumsi tape, itu pertanda tubuh Anda memberikan sinyal untuk berhenti. Dengarkan tubuh Anda. Di sisi lain, bagi mereka yang tidak termasuk dalam kelompok risiko, tape singkong dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat bila dikonsumsi dengan benar. Kuncinya adalah porsi, kualitas, dan kombinasi makanan yang seimbang. Jangan jadikan tape sebagai makanan utama, tetapi sebagai pelengkap bergizi yang mendukung pencernaan dan kekebalan tubuh. Pada bab berikutnya, kita akan membahas beragam variasi resep sehat dan kreatif berbahan dasar tape singkong. Resep-resep ini tidak hanya enak dan mudah dibuat, tetapi juga dirancang untuk memperkuat manfaat tape sekaligus menghindari risiko berlebihan konsumsi gula atau fermentasi. Tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang. Kita akan terus menggali kekayaan kuliner Indonesia yang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga menyembuhkan. Karena di balik makanan tradisional, tersimpan filosofi hidup yang seimbang, sederhana, dan penuh makna. Pemirsa FJR Gemilang, setelah kita memahami siapa saja yang perlu berhati-hati dalam mengonsumsi tape singkong, kini kita akan masuk ke bab yang lebih ringan namun tak kalah penting, yakni cara mengolah tape singkong menjadi berbagai menu sehat yang tidak hanya lezat tetapi juga mendukung kesehatan lansia. Karena meskipun tape singkong dapat dikonsumsi secara langsung dalam bentuk aslinya, dengan sedikit kreativitas kita bisa menjadikannya camilan yang lebih menarik, variatif, dan tetap mempertahankan manfaat kesehatannya. Mengolah tape singkong dengan cara yang benar bukan hanya soal rasa. Ini juga menyangkut bagaimana kita menjaga kandungan probiotik dan zat aktif di dalamnya agar tidak rusak oleh suhu tinggi atau bahan tambahan yang tidak sehat. Maka dari itu, prinsip dasar dalam mengolah tape adalah menghindari pemanasan berlebihan dan tidak menambahkan gula atau lemak berlebihan. Mari kita mulai dengan olahan pertama yang sangat mudah dan cocok untuk dinikmati di pagi atau sore hari, yaitu smoothie probiotik Nusantara. Untuk membuatnya, siapkan 3 potong tape singkong matang, 1 buah pisang yang sudah dibekukan sebelumnya, 1 gelas yogur tawar rendah lemak, dan 1 sendok teh madu murni. Masukkan semua bahan ke dalam blender, proses hingga halus, dan sajikan dalam keadaan dingin. Minuman ini bukan hanya menyegarkan, tetapi juga penuh manfaat. Tape menyediakan probiotik alami dan gula sederhana yang mudah dicerna. Pisang menambah serat dan kalium. Yogurt melengkapi dengan protein dan probiotik tambahan. Sedangkan madu memberikan rasa manis alami tanpa harus menambah gula buatan. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk lansia yang butuh tambahan energi di pagi hari tanpa membebani lambung. Menu berikutnya adalah puding lembut tape singkong. Cocok untuk camilan sehat di sore hari. Campurkan 150 gram tape singkong yang telah dilumatkan dengan 500 ml susu rendah lemak, 1 sendok makan chia seed, opsional, dan 1 bungkus agar-agar plain. Masak semua bahan dengan api kecil sambil diaduk terus hingga mendidih. Setelah itu, tuang ke dalam cetakan dan dinginkan di lemari es selama 2 jam. Puding ini memiliki tekstur lembut, aroma khas tape yang harum, dan sangat bersahabat untuk lansia yang memiliki kesulitan mengunyah. Kandungan serat dari chia seed dan tape juga membantu memperlancar pencernaan. Susu memberikan tambahan kalsium yang baik untuk tulang. Jika Anda ingin mencoba resep khas yang lebih tradisional, cobalah membuat tape kukus isi kelapa. Ambil tape yang telah dilumatkan, campur dengan sedikit kelapa parut muda tanpa tambahan gula. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil seperti onde-onde. Kukus selama 15 menit hingga matang. Sajikan dalam keadaan hangat. Camilan ini mengandung lemak sehat dari kelapa,
gula alami dari tape, dan tidak menggunakan minyak atau bahan pengawet. Cocok untuk lansia yang sedang menjaga kadar kolesterol karena tanpa proses penggorengan. Rasanya legit dan lembut, serta tidak menyebabkan perut terasa berat. Olahan lainnya adalah bola energi tape dan kacang hijau. Campurkan tape yang sudah dihaluskan dengan bubur kacang hijau tanpa gula. Tambahkan sedikit bubuk kayu manis dan madu, lalu aduk rata. Bentuk menjadi bola-bola kecil dan simpan di kulkas. Ini adalah alternatif sehat untuk mengganti camilan manis seperti permen atau kue kering. Tape memberikan energi instan dari glukosa, sementara kacang hijau kaya akan protein nabati dan serat. Makanan ini bisa disajikan sebagai camilan sebelum olahraga ringan pagi hari atau ketika merasa lelah di sore hari. Karena tidak melalui proses pemanasan tinggi, kandungan probiotik tetap terjaga. Bagi pemirsa FJR Gemilang yang menyukai minuman tradisional, bisa mencoba tape jahe hangat. Campurkan tape halus ke dalam segelas wedang jahe hangat yang telah dimasak tanpa gula. Tambahkan sedikit perasan jeruk nipis untuk memberikan sensasi segar. Minuman ini memberikan efek relaksasi, membantu menghangatkan tubuh, dan sangat cocok dikonsumsi saat cuaca dingin atau ketika sedang merasa tidak enak badan. Selain berbagai resep tersebut, tape singkong juga bisa menjadi bahan dasar untuk menu-menu modern yang dimodifikasi secara sehat. Misalnya, pankek tape tanpa tepung, di mana tape dihaluskan dan dicampur dengan telur, kemudian dipanggang di teflon tanpa minyak. Tambahkan topping buah-buahan segar seperti stroberi, pisang, atau kiwi. Sajian ini bukan hanya cantik di mata, tetapi juga penuh gizi. Namun perlu diingat, dalam setiap olahan tape, ada beberapa hal penting yang harus selalu diperhatikan. Jangan pernah menggoreng tape dalam minyak panas, karena suhu tinggi akan membunuh probiotik dan menghasilkan lemak trans yang berbahaya. Hindari mencampurkan tape dengan susu kental manis atau gula pasir berlebihan. Meskipun rasanya lebih manis, kombinasi ini dapat merusak indeks glikemik dan membahayakan lansia dengan risiko diabetes. Tape yang digunakan sebaiknya tape segar, bukan yang sudah berhari-hari atau memiliki aroma tajam alkohol. Dalam semua resep tadi, prinsipnya adalah menjaga keseimbangan antara rasa, tekstur, dan manfaat kesehatan. Setiap bahan tambahan harus dipilih dengan bijak dan tidak mengurangi nilai probiotik dari tape itu sendiri. Pemirsa FJR Gemilang, dengan sedikit kreativitas, kita bisa menjadikan tape singkong bukan hanya sebagai makanan warisan budaya, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup sehat masa kini. Menjadikannya bahan utama dalam camilan harian adalah langkah kecil yang membawa dampak besar bagi kesehatan lansia, terutama dalam menjaga sistem pencernaan, energi harian, dan suasana hati. Di lingkungan keluarga, tape singkong juga bisa menjadi sarana untuk mengedukasi anak cucu tentang pentingnya menghargai makanan tradisional. Saat Anda menyajikan puding tape atau smoothie tape untuk cucu Anda bukan hanya memberi mereka camilan sehat, tetapi juga mewariskan nilai cinta terhadap makanan alami Indonesia. Dalam bab berikutnya, kita akan menutup rangkaian pembahasan ini dengan merenungi kembali keseluruhan manfaat tape singkong, kisah-kisah nyata pemulihan dari konsumsi rutin tape, dan kesimpulan besar yang bisa kita tarik tentang makanan tradisional sebagai kunci umur panjang dan kesehatan sejati. Tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang. Karena dalam setiap potongan kecil tape singkong, tersimpan pelajaran besar tentang bagaimana kita bisa hidup sehat, bahagia, dan dekat dengan alam, tanpa harus bergantung pada obat atau suplemen mahal. Pemirsa FJR Gemilang, kita telah menempuh perjalanan panjang membahas tape singkong, dari asal-usul fermentasinya, kandungan gizinya, manfaat kesehatannya, hingga siapa saja yang harus berhati-hati dalam mengonsumsinya dan bagaimana cara mengolahnya dengan tepat. Sekarang, tiba saatnya kita menarik benang merah dari semua penjelasan yang telah disampaikan. Tape singkong bukan sekadar makanan kampung, bukan pula sekadar camilan manis yang dibungkus daun pisang. Ia adalah hasil peradaban, bukti kejeniusan nenek moyang kita dalam menciptakan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki daya penyembuhan alami. Proses fermentasinya bukan sekadar tradisi, tetapi bentuk teknologi pangan alami yang sudah berlangsung ratusan tahun. Selama ini, kita terlalu mudah terpukau dengan produk-produk impor. Kita membanggakan yogurt, kefir, kombucha, kimchi, dan berbagai makanan fermentasi dari luar negeri. Padahal, tape singkong, yang harganya terjangkau, bahannya lokal, dan prosesnya sederhana, menyimpan kekuatan yang setara, bahkan dalam beberapa aspek lebih unggul. Di usia lanjut, ketika tubuh tak lagi sekuat dulu, sistem pencernaan mulai lambat, dan imunitas menurun, makanan-makanan seperti tape singkong hadir sebagai solusi alami yang lembut namun efektif.
Ia membantu menjaga keseimbangan flora usus, memperlancar pencernaan, memperbaiki suasana hati, meningkatkan energi, bahkan mendukung kesehatan otak dan jantung. Lebih dari itu, tape singkong mengajarkan kepada kita filosofi hidup yang semakin dilupakan, hidup seimbang, menghargai waktu, dan percaya pada proses alami. Dalam setiap proses pembuatan tape, dari mengukus singkong, mendinginkan, menabur ragi, membungkus dengan hati-hati, dan menyimpan dalam keheningan selama berhari-hari, terdapat pelajaran kesabaran. Tidak ada yang instan, tidak ada yang dipaksa. Tapi justru dari proses itulah lahir sesuatu yang luar biasa. Ada sebuah kisah menarik dari seorang pasien lansia yang rutin saya dampingi. Namanya Pak Iskandar, usia 63 tahun, pensiunan guru dari Jakarta. Saat pertama kali datang, beliau mengeluhkan masalah perut yang tak kunjung reda. Perut sering terasa penuh, buang air besar hanya 2 kali seminggu, tidur gelisah, dan wajah tampak pucat. Beliau telah mencoba berbagai obat pencahar, teh peluntur lemak, hingga suplemen pencernaan yang mahal. Namun, hasilnya nihil. Saya menyarankan sesuatu yang sangat sederhana. Ubah pola makan, perbanyak air hangat, jalan pagi 20 menit, dan tambahkan 100 gram tape singkong 2 kali seminggu sebagai camilan sore. Awalnya beliau ragu. Tape, bukannya itu bikin perut makin kembung? Tapi saya yakinkan, jika dikonsumsi dengan benar dan tidak berlebihan, tape justru bisa menjadi penyembuh alami. 3 minggu kemudian, Pak Iskandar datang dengan wajah lebih cerah. Babnya lancar setiap pagi, perutnya tidak lagi begah, dan tidur malam pun nyenyak. Beliau bahkan merasa lebih ringan dan semangat untuk memulai hari. Dan itu semua bukan karena obat mahal, tetapi karena makanan yang selama ini mungkin dianggap remeh. Tape singkong telah membantu memulihkan keseimbangan dalam tubuh beliau. Kisah Pak Iskandar bukan satu-satunya. Banyak lansia lain yang telah merasakan manfaat nyata dari tape singkong ketika mengonsumsinya secara teratur dan sesuai aturan. Ini menunjukkan bahwa kesehatan tidak harus selalu mahal, tidak harus selalu dari luar negeri, dan tidak selalu datang dalam bentuk tablet atau kapsul. Kadang, solusi terbaik sudah ada di dapur rumah kita, dalam bentuk singkong rebus yang dibungkus rapi dan dibiarkan tenang selama 2 malam. Namun, penting untuk ditekankan bahwa tape singkong bukanlah obat ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Ia bekerja secara perlahan, mendukung sistem alami tubuh, dan memperkuat proses penyembuhan dari dalam. Artinya, tape adalah bagian dari gaya hidup sehat yang lebih luas. Makan teratur, cukup istirahat, minum air yang cukup, bergerak ringan setiap hari, dan menjaga pikiran tetap tenang. Dalam konteks budaya, tape singkong juga menjadi simbol kebersamaan. Di desa-desa, tape sering disajikan saat acara keluarga, hajatan, atau sekadar camilan di sore hari sambil berbincang di teras rumah. Menghidangkan tape berarti mengajak orang lain berbagi kebersamaan, menyambung silaturahmi, dan menyampaikan rasa cinta lewat sajian sederhana. Maka, dalam tape singkong, kita tidak hanya menemukan gizi, tetapi juga nilai. Nilai kesederhanaan, kebersamaan, ketekunan, dan kearifan lokal. Nilai-nilai inilah yang perlahan mulai hilang di era modern yang serba cepat. Pemirsa FJR Gemilang, di akhir pembahasan ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kembali makanan-makanan tradisional kita dengan mata yang baru. Jangan remehkan makanan yang mungkin tampak kuno, karena bisa jadi di sanalah tersembunyi rahasia besar untuk hidup sehat dan bahagia. Jika Anda selama ini mengalami masalah pencernaan, mudah lelah, susah tidur, atau merasa kurang bersemangat menjalani hari, cobalah kembali ke makanan alami. Jadikan tape singkong sebagai bagian dari rutinitas harian Anda. Tapi jangan lupa, selalu perhatikan porsinya, cara penyimpanannya, dan kualitasnya. Mulailah dari langkah kecil. Mungkin seminggu 2 kali, 2-3 potong tape sebagai camilan sore ditemani segelas air hangat. Rasakan sendiri perubahan yang terjadi. Dan jika Anda merasakan manfaatnya, bagikan pengalaman Anda kepada orang lain. Jadikan diri Anda sebagai inspirasi bahwa menjadi sehat itu tidak harus rumit. Di channel FJR Gemilang ini, saya berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi, inspirasi, dan edukasi tentang gaya hidup sehat berbasis kearifan lokal. Karena saya percaya, tubuh manusia paling cocok menerima makanan dari tanah tempat ia berpijak. Dan Indonesia, dengan segala kekayaannya, memiliki begitu banyak rahasia kesehatan yang siap kita gali bersama. Terima kasih karena telah mengikuti seluruh rangkaian video ini dari awal hingga akhir. Jika informasi ini bermanfaat untuk Anda, hancurkan tombol suka dan bagikan kepada saudara, teman, atau tetangga Anda.
Tuliskan usia dan kota tempat tinggal Anda di kolom komentar, agar kita tahu seberapa luas semangat hidup sehat ini menjangkau penjuru Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, dan diberkahi umur panjang yang penuh makna. Tetap bersama FJR Gemilang, karena kesehatan adalah hak semua orang, dan solusi terbaik seringkali datang dari hal yang paling sederhana.